Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala umur dunia waddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang hukum Islam kontemporer pada mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dari 4 disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan, yaitu ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan filsafat. Fikih hukum Islam merupakan disiplin ilmu yang paling kuat mendominasi pemahaman orang-orang Islam akan agama mereka, sehingga ia paling banyak membentuk bagian terpenting cara berpikir mereka. Kenyataan ini dapat ditelusuri melalui berbagai proses historis pertumbuhan masyarakat muslim masa lalu, juga melalui sebagian dari inti semangat ajaran agama itu sendiri. Sebagai hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat, hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri. Di antaranya adalah responsif, adaptif, dan dinamis, yang membuka peluang bagi kehidupan, perubahan, dan pembaharuan sesuai dengan semangat zaman. Pengertian hukum Islam kontemporer. Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran, dan Sunnah, atau hadis, sehingga disebut law is religion. Selain itu, hukum Islam biasa disebut dengan Islamic law dan Islamic jurisprudence. Islamic law disebut syariat Islam dan Islamic jurisprudence disebut fikih. Yang dimaksud dengan hukum Islam pada masa kontemporer adalah hukum Islam pada masa kini atau dewasa ini. Objek kajian hukum Islam kontemporer. Dengan melihat muatan pembahasan dalam buku-buku masail fikih dan fatwa-fatwa kontemporer, maka kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. A. Aspek hukum keluarga. B. Aspek ekonomi. C. Aspek pidana. D. Aspek kewanitaan. E. Aspek medis. F. Aspek teknologi. G. Aspek politik. Dan H. Aspek ibadah. Bahkan jika kita lihat benturan-benturan Islam dengan kenyataan-kenyataan sosial, maka kita harus mengkaji fikih, bukan ilmu kalam atau tasawuf. Sejak awal, hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan excellence, suatu posisi yang belum pernah dicapai teologi. Itulah sebabnya para pengamat barat menilai bahwa adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Untuk merentas kebukuan fikih dalam berinteraksi dalam dinamika kontemporer, Al-Qadri Ajizi menawarkan 11 langkah sebagai berikut. 1. Mendahulukan sumber primer, Al-Quran dan Sunnah. 2. Berani mengkaji pemikiran ulama dan keputusan hukum organisasi masyarakat. 3. Karya ulama klasik diposisikan sebagai konteks baik produk, deduktif maupun empirik. 4. Mempunyai sikap terbuka dengan dunia luar. 5. Responsif terhadap permasalahan yang muncul. 6. Menawarkan pola penafsiran aktif dan proaktif. 7. Ahkam al-khamsah. 8. Menjadikan ilmu fikih sebagai ilmu hukum secara umum. 9. Kajian fikih harus menyeimbangkan pendekatan deduktif dan induktif. 10. Menjadikan maslahah ammah. 11. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer dan kontrol. Salah satu cara efektif lainnya adalah berijtihad, merespon permasalahan kontemporer dalam melakukan ijtihad jama'i dan ijtihad kolektif. Hukum Islam semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat, dan membawa hikmat. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kepada kezaliman, dari rahmat ke laknat, dari maslahat ke masadat, kehancuran, dan dari hikmah kepada suatu yang hampa tidaklah termasuk hukum Islam. Hukum Islam adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya, kasih sayang Allah terhadap makhluknya, naungan Allah di atas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepadanya dan kebenaran Rasulnya secara tepat dan benar. Di zaman terkini atau kontemporer, hukum Islam juga selayaknya didialektikakan dengan zamannya, sehingga hukum dapat terkesan jumud. Oleh karena itu, mempermudah fikih turunan dari hukum Islam merupakan keniscayaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, orientasi kemudahan dan modernisasi. Yang kedua, berdialog antar nada kontemporer. Yang ketiga, bermanfaatan pengetahuan istilah kontemporer. Yang keempat, yaitu mengaitkan fikih dengan realitas dan menghapuskan fikih yang berkaitan dengan realitas.
Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kekurangannya ilmu saya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.